Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wa mursalin wala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, memberikan kita kesehatan hingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Tak lupa kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ibadah kita dan ibadah-ibadah lainnya bisa diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu di sini akan menyampaikan kultum tentang surah pertama yang diturunkan dalam Al-Quran. Surah pertama yang diturunkan dalam Al-Quran adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Al-Quran juga diturunkan secara bertahap melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Dalam rentang waktu tersebut, sebagian muslim mungkin bertanya-tanya, surah mana yang termasuk dalam urutan pertama yang diturunkan oleh Rasulullah? Diketahui dalam 5 ayat tersebut, surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 melalui malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hiro. Pendapat ini pula diyakini dan dikutip oleh banyak orang hingga sampai dengan saat ini. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 merupakan pemberitahuan kepada beliau bahwa sekalipun Umi atau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dirinya akan dapat menyebutkan nama Allah dan mengeluarkan umatnya dalam kebodohan. Ini keterangan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 beserta artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi yahsanu ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Allah yang menciptakan seluruh umatnya, dan dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia yang mengajari seluruh umatnya dengan pena, dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Pada suatu malam, malaikat Jibril diceritakan datang dan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Jibril mendekat kepada Rasulullah ke arah dadanya dan melepaskan secara berulang sebanyak 3 kali. Selama melakukan itu, Jibril berulang kali pula mengatakan Iqra atau bacalah kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun menjawab mana biqori, itu saya tidak bisa membaca. Hingga pada dekapan ketiga, Jibril membaca lafaz dengan ayat kelima surat Al-Alaq. Menurut catatan sejarah, peristiwa itu pula yang kemudian ditetapkan sebagai malam nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Pendapat kedua, surat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Berdasar dari riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sulaiman bin Abdurrahman saat bertanya kepada Zabir bin Abdullah. Di samping itu pula ada pula kalangan ulama yang berpendapat bahwa surat Al-Fatihah adalah surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah, sebagaimana mengacu pada pendapat Ibnu Abbas dan Mujadid yang berkata yang yaitu awal surah yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq. Tetapi sebagian besar ahli tafsir menyatakan bahwa surah yang diturunkan pertama kali adalah surat Al-Fatihah. Meski demikian, pendapat yang terakhir juga ditafsirkan oleh berbeda sebagian ulama lainnya. Ada yang menyatakan surat Al-Fatihah yang dimaksud adalah surat pertama yang diturunkan oleh Rasulullah. Surah yang diturunkan pertama kali adalah surat Al-Fatihah. Meski demikian, pendapat yang terakhir juga ditafsirkan oleh berbeda sebagian ulama lainnya. Ada yang menyatakan surat Al-Fatihah yang dimaksud adalah surat pertama yang diturunkan oleh Rasulullah. Tapi dalam Al-Quran adalah surat pertama yang diturunkan oleh Rasulullah adalah surat Al-Alaq. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Kultum hari ini yang berdasarkan tema surat pertama yang diturunkan dalam Al-Quran adalah surat Al-Alaq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.